Aku kemudian melangkah ke meja kerjaku, menyiapkan segala persiapan kerjaku sebelum memulai jam 8 teng nantinya. Sesekali aku melirik ke meja kerja Rahma, namun setelah beberapa belas menit lamanya, ia masih belum datang juga. Kesadaranku pun mulai menyelimutiku ketika beberapa jenak kulirik arloji di lenganku. Hah? Aku terkejut. Udah jam 8 lewat 3 menit. Ini benar-benar baru yang saja terjadi dalam diri Rahma. Tumbenan dia telat datang. Kekhawatiranku mulai mengganggu pikiran. Tak ingin hanya berdiam diri menunggu dia datang, maka kurai ponselku dan mulai menghubungi nomornya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sekali lagi, tumbenan jam segini ponsel Rahma belum aktif juga. Ada apa dengannya? Apa dia sedang sakit? Ataukah ketiduran karena semalam memikirkanku hingga ia begadang? Itu nggak mungkin terjadi. Itu hanya halusinasi semata untukku. Lalu, apa yang terjadi dengannya? Jika semua yang kupikirkan pada akhirnya terpatahkan. Aku tak habis akal. Ku coba menghubungi nomor ponsel Hikmah. Alhamdulillah, akhirnya ponsel Hikmah nyambung. Beberapa kali nada panggil masuk. Akhirnya terdengar samar-samar suara Hikmah yang sepertinya baru saja bangun tidur. Assalamualaikum, iya Akang, begitu ujar Hikmah. Waalaikumsalam, Dek, maaf Akang mengganggu tidurmu pagi-pagi. Iya Akang, gimana? Tanya Hikmah lagi. Belum juga ku utarakan maksudku untuk menelponnya. Hikmah segera menyela dengan cepat yang sukses membuatku bungkam seketika. Pasti nanyain Umu Kalila kan? Abi udah pulang Akang, makanya Umu Kalila ambil cuti selama seminggu di kantor. Emangnya Akang nggak dikasih tahu ya? Aku terdiam. Tubuhku kaku, sulit untuk digerakkan. Beberapa saat lamanya aku tak berbicara, bahkan tak kutanggapi suara Hikmah di seberang yang sedari tadi mengatakan halo 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 melulu. Sungguh, kenapa mesti seperti ini sih kejadiannya? Coba kalian bayangkan saja, ketika rasa penasaran tinggi seperti ini, yang menuntut jawaban kepastian atas apa yang terjadi kemarin itu, ketika telepon Rahma sebanyak 25 kali yang tak mendapatkan respon dariku, lalu sampai di rumah, malah Arni yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga setelah aku memutuskan semuanya, telah berniat sungguh-sungguh untuk menjelaskan apa masalah yang tak berlarut, justru tiba-tiba sebuah dinding penghalang muncul yang mengharuskanku benar-benar harus ikhlas mengurung niat memperbaiki, menjelaskan semuanya. Pusing gak? Pusing, dan malahan bikin sakit kepala berkepanjangan jika seperti ini jadinya. Aku tak bisa jika seperti ini. Percayalah, ini sama saja ingin buang tapi tertahan dan sulit untuk dikeluarkan. Sorry jika perumpamaanku sangat tidak masuk akal, tapi itu real banget. Perumpamaan yang tercipta karena emosi bercampur kesal yang juga kini menderaku. Atau mungkin saja aku cemburu. Nggak mungkin aku cemburu. Begitu batinku masih bergejolak. Halo Akang, suara Hikmah masih terdengar di telepon. Ya udah Dek, kalau gitu nggak apa-apa. Akang mau lanjut kerja dulu, balasku pada Hikmah. Akang yakin baik-baik saja? Tanya Hikmah kembali. Iya Dek, insya Allah, balasku. Mau Hikmah temani? Tawarnya. Enggak, nanti aja. Berikan Akang waktu untuk berpikir dulu. What? Berpikir? Emang aku lagi kenapa gitu? Bener-bener dah ini mulut. Tanpa disuruh malah membuka rahasiaku sendiri kepada Hikmah. Rahasia jika perasaanku bercampur aduk setelah mengetahui suami Rahma telah pulang. Itu artinya hubunganku dengannya pun harus terhenti sampai di sini. Sakit bro, jika terhenti dengan baik-baik tak masalah. Ini terhenti menyisahkan satu masalah yang belum selesai. Meski aku tak tahu menahu apakah masalah ini besar bagi Rahma atau justru terabaikan begitu saja karena kehadiran sang suami.
Setelah berbasa-basi sedikit, akhirnya ku akhiri percakapanku dengan Hikmah dengan ucapan salam kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Hikmah. Ah, begini toh rasanya cemburu. Beneran sakit ya, hahaha. Beberapa hari kemudian, aku tak bisa diam seperti ini. Setelah mengetahui jika suami Rahma sudah pulang, bukannya aku akan baik-baik saja dan menerima semua konsekuensi, aku harus berpisah dengannya. Malah ini kebalikannya kawan, aku semakin dibuat uring-uringan. Ini akan menjadi masalah besar nantinya, yang juga berefek bukan hanya kepada diriku sendiri, melainkan semua orang yang berada di sekitarku, terutama Arni serta Rifa putriku. Mana ponsel Rahma juga sudah tak pernah aktif lagi, makin menambah kegalauanku selama ini. Peduli bangetlah dengan sang suami, peduli banget orang mau bilang apa, aku laki-laki seperti apa, dan aku bagaimana, pokoknya begitu, begini, begitu. Yang jelas, aku harus bertemu dengannya, harus melihat wajahnya langsung agar kerinduanku kepadanya hilang. Apalagi aku masih hutang satu penjelasan kepadanya. Aku harus menjelaskan mengapa aku berbohong kepadanya malam itu. Aku sudah niatkan setelah pulang kerja, aku harus ke rumah Rahma. Sekedar bertamu, itulah alasan yang masuk akal ketika suaminya berada di rumah. Karena ya, aku dan Rahma satu kantor, jadi alasan mudah kugunakan, ya itu dia. Tak ada alasan lain yang lebih masuk akal. Mungkin ketika nanti ada pertanyaan detail, aku mungkin akan menjawab sebagai rekan kerja yang sering bersama dalam menangani proyek, jadi aku harus memastikan apakah Rahma baik-baik saja atau tidak selama ia menjalani cutinya selama seminggu. Aneh banget ya diriku ini. Ya peduli amatlah, yang jelas aku harus menghilangkan kerinduanku akan dirinya. Singkat cerita, aku telah tiba di depan rumah Rahma. Aku berada di seberang jalan, kondisi rumahnya pun tertutup rapat. Mungkin mereka sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah, maka aku berniat untuk menunggu sejenak sebelum kuputuskan untuk masuk bertamu.